Check mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel kesayangan mbak-mbak gemus sekitar kalian. Aduh, gimana sih? Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Pada sehat, bahagia, dan tetap semangat ya buat dengerin gue. Oke deh, hari ini gue bakal menceritakan sebuah alur film yang berjudul Sentetas no Paraiso. Dan film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Catalina yang pengen banget punya bumper gede agar bisa menarik di mata om-om yang berduit. Walalala, kok kelihatannya wanita ini kayak mbak-mbak yang suka open OB ya. Waduh, OB. Tapi ternyata ada alasan dibalik dia melakukan semua itu. Penasaran gak tuh gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai dan intro. Catalina, gadis berusia 15 tahun ini tinggal di lingkungan miskin bersama ibunya yang bernama Hilda dan kakaknya yang bernama Baron. Catalina ingin bisa hidup mewah seperti teman-temannya yang selalu memakai barang-barang mewah hasil dari open BO. Keadaan ekonomi yang cukup sulit di daerahnya dan kebanyakan gadis muda di sana melakukan open OB untuk mendapatkan uang secara instan. Dan anehnya nih, si gadis malah pengen jadi seperti teman-temannya. Tapi hal ini ia lakukan supaya ia bisa membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Sebelum pergi sekolah, Catalina mengeluh pada ibunya kalau dia ingin berhenti sekolah aja. Menurutnya sekolah hanya buang-buang waktu. Apalagi guru di sana hanya menjanjikan nilai bagus kalau muridnya mau di open OB. Tapi sang ibu tetap menyuruhnya untuk sekolah. Catalina memiliki sahabat yang bernama Jessica, seorang gerbong di wilayahnya. Jessica mempunyai hubungan baik dengan para kartel narkoba yang selalu butuh seorang gadis untuk disuntik di akhir pekan. Walalala. Meski semua kartel dibuat kagum oleh kecantikan Catalina, namun bumper depannya nggak cukup proper untuk menarik perhatian. Jadi satu-satunya hal yang dibutuhkan Catalina adalah mempunyai bumper depan yang sangat-sangat proper. Mengetahui kalau dirinya nggak laku, jadi Catalina memaksa Jessica untuk mencarikannya seorang kartel kaya yang mau membiayai operasi pembesaran bumper depannya. Karena kasihan, Jessica pun berjanji akan mengenalkan seorang kartel yang menyukai gadis segelan seperti Catalina. Waduh, gadis segelan. Sampai malam tiba, tidak ada satupun pelanggan yang mau dengan Catalina. Akhirnya mereka pun pulang. Sesampainya di rumah kekasih Catalina yang bernama Alberto, dia sudah menunggunya di teras. Di sana Alberto melarang Catalina bergaul dengan Jessica karena dia takut kalau kekasihnya ini akan menjadi seperti Jessica yang suka diwalalala. Mendengar itu, Catalina pun marah. Kemudian Alberto berusaha memujuk Catalina biar nggak marah lagi dan merayu Catalina untuk adu mekanik dengannya. Namun Catalina mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan itu sampai genap berumur 15 tahun. Alberto terus berusaha merayunya sampai setelah Alberto pulang, Jessica mengajak Catalina dan salah satu temannya untuk menemui seseorang kartel yang sedang ingin melakukan adu mekanik bertiga. Uhuy. Di sana mereka disuruh untuk menunggu di dalam ruangan selagi sementara Jessica bernegosiasi. Tapi saat Jessica dan si kartel datang, si kartel hanya menginginkan satu wanita saja. Dan lagi-lagi Catalina tercampakkan. Saat Catalina menangis, tiba-tiba salah satu pengawal dari si kartel datang dan menanyakan keadaannya. Catalina menjawab kalau ia membutuhkan uang yang besar untuk memperbesar bumper depannya, karena hanya cara itulah yang bisa membuatnya dilirik oleh para kartel. Dan si pengawal pun mengatakan akan memberinya uang asal Catalina mau menservis dirinya. Mendengar itu, Catalina pun langsung girang dan dia dengan polosnya mau ngikutin si pengawal. Tapi sayangnya si Catalina malah dimabar gantian sama si pengawal dan teman-temannya.
Sementara di tempat lain, Albero kembali pergi ke rumah Catalina dan menanyakan keberadaan Catalina pada sang ibu. Namun karena sang ibu tidak tahu, akhirnya ia menyuruh Albero untuk menunggu di dalam rumah. Di dalam rumah tiba-tiba jiwa laki Albero yang membara mulai hidup saat melihat sang ibunya Catalina yang memakai baju gemesin. Waduh, ya karena udah malam dan Catalina belum datang juga, akhirnya Albero ingin pamit pergi pada sang ibu. Tapi saat melihat ibunya, pikiran Albero malah semakin traveling. Sepanjang jalan pulang, ia tidak bisa melupakan semua kejadian yang ia lihat. Setelah kejadian mabar itu, Catalina sangat depresi dan menangis seharian di dalam kamarnya. Sang ibu dan kakaknya terus menanyakan apa yang terjadi padanya, tetapi Catalina hanya diam dan menangis. Hingga teman-temannya datang dan memberitahunya kalau Jessica sudah menemukan kartel yang mau membiayai operasi bemper depannya. Si kartel juga memberikan DP dan meminta Catalina untuk hadir di acara ulang tahunnya. Merasa sangat puas dengan servis yang diberikan Catalina, akhirnya si kartel memberikan sejumlah uang yang diinginkan Catalina. Dan setelah itu Catalina langsung hunting tempat servis bumper dengan Jessica. Namun para dokter spesialis mematok harga yang cukup mahal. Sampai salah satu dokter mau mempertimbangkan kekurangan uang Catalina asalkan dia mau menservis koplingnya si dokter. Walah. Akhirnya Catalina diberikan jadwal operasi di minggu berikutnya. Selagi menunggu jadwal operasinya tiba, ia memutuskan pulang ke rumah. Mengingat hari esok adalah hari ulang tahunnya ke-15. Saat Catalina sibuk mengejar mimpinya, Albero yang selalu dikacangin merasa bosan dengan kelakuan Catalina yang gak pernah ngabarin Albero. Akhirnya Albero nekat merelasikan fantasinya pada ibunya Catalina, yang ternyata diam-diam sang ibu juga menginginkannya. Kini Albero menjadi semakin semangat untuk menjalani hidupnya. Dan saat Albero hendak pergi, tiba-tiba si ibu satu ini pengen lagi. Hingga saat mereka berdua adu mekanik, kakak Catalina datang dan menodongkan senjatanya pada Albero. Di sana sang ibu menjelaskan isi hatinya yang udah lama merindukan pelukan dari laki-laki. Dan mendengar itu, Baron mencoba memaklumi mereka berdua. Dan sebelum pergi, Baron pun berjanji kalau dia akan merahasiakan ini pada adiknya. Waduh. Malam harinya Catalina datang. Semua teman dan keluarganya sudah mempersiapkan pesta untuk merayakan hari ulang tahun Catalina. Di sana Albero mendekati Catalina dan menagih janji adu mekanik yang sudah ia tunggu. Namun dengan keadaan Catalina yang sudah terbuka segelnya, Catalina pun mencekoki Albero dengan minuman terlebih dahulu. Untuk menutupi kondisi Catalina, sang ibu yang gak sengaja melihat mereka pun menjadi sedih dan cemburu. Setelah semua selesai, Catalina pergi ke sebuah bar bersama kakaknya. Di sana ia menceritakan pekerjaan yang ia lakukan untuk mencapai mimpinya dan membahagiakan keluarga. Baron pun menceritakan rahasianya pada Catalina, di mana sebenarnya Baron merupakan seorang pembunuh bayaran. Singkat cerita, operasi Catalina pun selesai. Ia sangat senang melihat bumpernya yang udah terlihat lebih proper, yang membuatnya semakin percaya diri. Setelah semua berjalan dengan lancar, Jessica memberitahunya kalau seorang bos kartel bernama Martial ingin berkencan dengan dirinya. Catalina yang semangat langsung menerima tawaran itu. Beruntungnya kali ini ia berkencan dengan bos kartel yang benar-benar ingin menjadikannya istri dan tinggal bersamanya. Bos kartel itu langsung melamarnya. Di sana Catalina mengatakan kalau ia mau fokus belajar dan ingin melanjutkan karirnya sebagai Miss Colombia. Mendengar hal itu, Martial pun berjanji akan menjadikan Catalina sebagai pemenang Miss Colombia. Keesokan harinya, Martial langsung mendatangi juri kontes Miss Colombia. Ia menyogok juri supaya menjadikan Catalina sebagai pemenangnya. Dígame por favor el nombre de tres platos. Dan Catalina pun berhasil masuk ke babak final. Tapi rupanya si juri mengkhianati si Martial dengan menunjuk orang lain sebagai pemenangnya. Martial yang gak terima pun langsung
Dan untuk meminta maaf pada Catalina, Martial pun memanjakan Catalina dengan segala kemewahan yang ia miliki. Fotonya terpampang di setiap majalah dan papan iklan. Suatu hari, si juri yang ketakutan akhirnya mengembalikan uang sogokan Martial. Dan saking cintanya si Martial ini langsung memberikan cek senilai 40 juta dolar itu kepada Catalina. Melihat kemewahan yang didapatkan Catalina, Jessica pun merasa iri. Catalina pulang dengan membawa uang yang banyak. Bahkan ia membelikan Byron sebuah mobil taksi yang digunakan untuk penyamarannya sebagai pembunuh bayaran. Tapi sayangnya saat ia menjalankan misinya, ia mengalami musibah yang harus membuatnya COD dengan malaikat. Keluarganya pun segera memakamkan Byron beserta sepeda kesayangannya. Catalina pun merasa sedih hingga akhirnya Albeiro mencoba menenangkan Catalina dengan menciumnya. Tapi ternyata diam-diam pengawal Martial memotret Catalina dan Albeiro. Martial yang kesal langsung menyuruh pengawalnya untuk membunuh Albeiro. Dan saking bucinnya si Albeiro ini gak marah sama Catalina. Dia malah bersujud memohon agar Catalina tidak meninggalkannya. Dan malah ngajakin nikah untuk menuju kebahagiaan yang ia impikan. Akhirnya Catalina menerima lamaran Martial. Sementara itu Albeiro memantapkan hatinya untuk tetap menjalin hubungan dengan sang ibunya Catalina. Sementara itu si pengawal yang disuruh membunuh Albeiro diam-diam memperhatikan mereka berdua dan memotretnya. Martial yang mengetahui itu merasa bersalah karena selama ini mereka berburuk sangka pada Albeiro yang sebenarnya merupakan ayah tiri Catalina. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Catalina datang dan meminta agar Martial mengantarkannya ke dokter karena bempernya merasa gatal-gatal. Di sana Catalina nggak sengaja melihat foto ibunya bersama Albeiro dan seketika itu juga Catalina langsung pulang ke rumah untuk melabrak ibunya sendiri dan memperlihatkan foto kemesraan mereka berdua. Catalina sangat sedih karena orang-orang yang dia perjuangkan malah berkhianat di belakangnya. Ia juga bercerita pada Jessica kalau dirinya sudah muak dengan suaminya yang tua, cerewet, dan bau. Mendengar ucapan Catalina, Jessica menyarankan untuk menghabisi suaminya aja agar bisa menguasai seluruh hartanya. Tapi Catalina punya ide yang lebih brilian. Diam-diam ia berencana melaporkan Martial pada polisi atas profesinya sebagai kartel narkoboy. Mendengar berita tentang anak buahnya tertangkap, Martial segera memanfaatkan orang dalam untuk mencari info penangkapannya. Akhirnya ia mencoba menyuap polisi yang menangani kasusnya agar memberikan info tentang identitas pelapor. Namun karena polisi ini adalah polisi jujur, maka permintaan Martial pun ditolak mentah-mentah. Mengetahui kalau polisi akan mengincarnya, dengan cepat mereka menghabisi polisi tersebut. Sementara di rumah, tiba-tiba alergi Catalina kambuh dan kali ini semakin parah. Ternyata klinik tempat operasi bempernya adalah klinik abal-abal. Akibat dari alergi ini, bemper depan Catalina pun menjadi membusuk dan dokter terpaksa melepas implannya agar alerginya tidak semakin parah. Di sana dokter juga mengatakan kalau bemper depannya akan kembali seperti semula setelah 6 bulan masa penyembuhan. Catalina sangat syok mendengar itu. Ia tidak bisa berhenti menangis dan mengatakan bagaimana seorang wanita bisa hidup tanpa memiliki bemper depan. Walau begitu, Marcia menenangkan Catalina sampai sang istri bisa menerimanya. Sementara itu, Jessica mulai mendekati Martial untuk mendapatkan kemewahannya. Jessica merayu Martial untuk menikahinya. Saat Martial menolak permintaan Jessica, Jessica mengatakan kalau dirinya memiliki sesuatu yang akan membuat Martial sangat membenci Catalina. Keesokan harinya saat mereka menjenguk Catalina di rumah sakit, Jessica memberikan bukti rekaman pembicaraannya bersama Catalina yang menyerahkan Martial kepada polisi. Karena sakit hati, akhirnya Martial meninggalkan Jessica tanpa uang sepeser pun. Catalina menceritakan perlakuan suaminya pada Jessica.
Ia tidak tahu mengapa suaminya setega itu. Catalina merasa bahwa pengkhianatan terus mendatangi hidupnya. Dengan polosnya, si Jessica ini mencoba menenangkan Catalina, padahal dia sendiri yang bikin Catalina sengsara. Si pengawal yang mendengar itu merasa iba. Terlebih nyatanya selama ini si pengawal menyimpan rasa pada Catalina. Akhirnya ia memberitahu Catalina jika Jessica telah mengkhianatinya. Akhirnya Catalina dan pengawal menjalin hubungan, di mana Catalina mencurahkan seluruh isi hatinya pada si pengawal. Singkat cerita, Catalina berpamitan kepada teman-temannya dan berkata kalau ia akan pergi meninggalkan kota dan tidak akan kembali lagi. Bahkan Catalina mendatangi rumah ibunya untuk meminta Albeiro untuk tetap menjaga ibunya. Catalina memutuskan untuk membalaskan dendamnya pada Jessica. Dan siang itu Catalina menghubungi Jessica, kemudian Catalina membujuk si pengawal agar menyewakan pembunuh bayaran untuk menghabisi Jessica. Catalina memberitahu ciri-ciri pakaian yang digunakan Jessica pada si pengawal. Dan setelah mendengar itu, si pengawal segera menyampaikannya pada sang pembunuh bayaran. Dan ternyata Catalina lah yang memakai baju sesuai ciri-ciri yang ia sebutkan. Ia terpaksa membohongi si pengawal agar pengawal tidak menghentikan rencana Catalina untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu polisi datang ke TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sana mereka menemukan buku yang bertuliskan tidak ada surga bagi wanita yang gak punya bemper depan. Miris. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah handphone yang tengah berdering dan memperlihatkan kontak nama si penelpon bernama Palambre, yaitu si pengawal. Dan filmnya pun selesai. Anjir, plot twistnya sangat keren ya. Ternyata gue sampai speechless sih. Ternyata si Catalina punya alasan sendiri cuy, yaitu untuk membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Tapi gue tetap gak setuju sih sama keputusan Catalina, karena ya masih banyak cara yang lain cuy untuk mendapatkan itu gitu, untuk membebaskan keluarga dari kemiskinan. Banyak cara gitu loh, gak harus seperti itu. Tapi ya orang sendiri-sendiri ya kan. Ya kalau menurut kalian gimana coy? Yang jelas dari sini kita bisa belajar kalau buat gak ngikutin jalan si Catalina ini. Gue Emon undur-undur, see you next time dan dadah.